Hari ini insyaallah kita akan mengkaji mengenai kalimat zikir la ilaha illallah. Dalam kalimat zikir la ilaha illallah ini, mari kita terlebih dahulu mengucapkan kalimat ini. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dalam suatu hadis, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Musa alaihi salam. Jadi ini dalam kaitan hadis ini Nabi menceritakan tentang Nabi Musa. Sahabat Sa'id Al-Khudri mendengar Nabi bersabda. Nabi Musa bertanya, "Ya Rabb, allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih." Jadi Nabi menjelaskan bahwa Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, allimni syai'a adzkuruka wa ad'uka bih." Ya Rabb, ajari aku sesuatu yang dapat aku pakai untuk berzikir mengingatmu dan juga berdoa kepadamu. Ini Nabi Musa. Ini artinya bahwa ajaran Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya itu sama. Tidak ada perbedaan, semuanya itu bermuara kepada la ilaha illallah. Lalu kemudian Allah berfirman menjawab pertanyaan Nabi Musa yang meminta agar diajarkan sesuatu yang bisa dipakai untuk mengingat Allah dan juga untuk berdoa. Nah, jadi artinya apa? La ilaha illallah itu bisa berzikir dan bisa berdoa. Lalu Allah berfirman, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa menjawab lagi, "Kullu ibadika yaquluna hadza." Ya Rabb, semua hambamu telah mengucapkan kalimat itu. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Kullu ibadika yaquluna hadza, ya Rabb, semua hambamu itu sudah berzikir la ilaha illallah. Lalu kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, law anna as-samawati sam'i wa amiruhunna ghairi wal ardina sam'i fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kafatin malat bihinna la ilaha illallah." Hai Musa, andaikan 7 langit dan 7 bumi selain diriku itu kemudian ditimbang, bumi 7 langit dan 7 bumi itu berada di satu sisi, wala ilaha illallah fi kafatin di sisi yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah itu lebih berat dari semua itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahahu, dan disahihkan oleh Ibnu Hakim. Hadirin kaum muslimin, ini dahsyat. Kalimatnya pendek. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pendek. Kenapa
kalimat ini begitu pendek tetapi kemudian mempengaruhi dahsyat, memiliki pengaruh dahsyat. Malat bihinna la ilaha illallah, masih berat kalimat la ilaha illallah. Maka dari itu banyak orang yang menzikirkan, termasuk kita, ba'da sholat 33 kali alhamdulillah. Saudara-saudara kita yang dalam kaitan zikir la ilaha illallah itu saudara TKN, itu adalah thariqat Naqsabandiyah, Qadiriyah wa Naqsabandiyah, itu setiap ba'da sholat minimal 165 kali. Dan ini banyak di antara kita karena pusatnya itu, mursyidnya itu di Abah Anom, yaitu Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Di mana ini? Suryalaya Tasiknya. Alhamdulillah. Jadi kata zakoro yadhkuru dzikron fahuwa zakirun. Jadi orang yang ahli zikir itu disebut zakirun wa zakamadkurun udhkur. Nah, maka kemudian tadi udhkuruka. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Itu tadi ada kata adzkuruka wa ad'uka. Ini harus mengerti ini, yang model seperti ini. Nah, itu soal tasrif itu. Nah, lalu kemudian kita lihat siapakah yang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ini. Jadi kalau melihat hadis itu harus lihat sanadnya kemana, siapa perawinya, dan harus dilihat apakah dia sahabat ataukah dia bukan sahabat, dan kapan, lalu kemudian apa kiprahnya. Abu Sa'id ismuhu Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid al-Ansari al-Khajraji. Jadi yang tadi disebut Abu Sa'id Al-Khudri itu nama lengkapnya Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid, dari kalangan kaum Ansor, berarti dia penduduk asli Madinah, al-Khajraji, dari suku Khajraj. Ini suku terbesar, yang besar, ada dua suku di Madinah. Sahabil Jalil, sahabat yang mulia, wa Abu Kada, dan bapaknya juga dari kaum Ansor al-Khajraji. Istajiru Abu Sa'id bi Uhudin wa syahida ma ba'daha. Jadi dia itu ketika perang Uhud. Nah, jadi ketika perang Uhud itu sahabat Sa'id Al-Khudri ini masih kecil. Tetapi sesudah perang Uhud dia sudah ikut perang bersama Nabi terhadap beberapa perangan. Dan dia itu wafat di Madinah tahun 63 Hijrah, ada yang bilang disebut 64, ada yang menyebut juga 65. Wakila sanata arba'a wa sittin. Ini sahabat yang ikut perang. Tapi waktu perang Badar tentu dia masih kecil, karena itu perang yang pertama. Lalu perang Uhud, dan ketika perang Uhud dia masih kecil, tapi perang sesudah itu melawan orang-orang kafir Quraisy dan juga kafir-kafir yang lainnya, itu dia sudah besar. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Nah, kata azkuruka dalam cara hadis disebut ayat afna alaika bih, mengingat, memuji. Jadi kata azkuruka wa an'uka ay as'aluka bih. Karena itu di Indonesia itu paling sering zikir la ilaha illallah itu digunakan untuk sebelum berdoa. Maka orang sering tahlil. Makanya kalau orang diundang lalu kemudian ada tahlil, tahlil itu tidak hanya untuk orang yang wafat saja. Ketika ada orang pindah rumah, kan ada orang yang minta tahlil, lalu kemudian setelah tahlil lalu berdoa. Nah, ketika Allah mengatakan qul ya Musa la ilaha illallah fi anna dzakira biha yaqulu laha kullaha wala yaktasiru ala lafdil jalalah wala ala huwa kama yaf'aluhu gulatul juhal. Nah, ini di sini nih. Mulai. Kita perhatikan.
Wala ala huwa kama yaf'alu gulatun juhalun mutasawwifah. Nah, ini ada sebagian saudara kita yang suka mencela orang zikir. Dia pakai bahasa yang sangat. Jadi karena tadi Qul ya Musa la ilaha illallah, wahai Musa, katakan, ucapkan olehmu la ilaha illallah. Nah, lalu saudara-saudara kita yang Islamnya Islam formalis, Islamnya Islam itu tekstualis, melihat hadis yang begini itu membid'ahkan kalau ada orang yang zikirnya Allah, 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 Allah. Bid'ah. Bayangkan. ini kita supaya tahu. Ini ternyata saya menemukan begini. Loh, kok ini kok jadi begini? Dia mengatakan wala ala wa kama yaf'alu gulatun. Jadi wala yaktasiru ala lafzil jalalah. Tidak boleh zikir dengan cuma Allah, 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 Allah. Tidak boleh. Nah, ini kebangetannya Islam tekstualis itu begini. Kalau mendengar begitu ya begitu. Apalagi yang zikirnya pakai hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu. Padahal kita lihat sini. Padahal di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat yang ke-18 Allah berfirman syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Dia. Nah, jadi huwa, huwa, hu. Saya sendiri memang belum pernah zikir hu begitu, belum pernah. Tapi saya pernah dengar ada. Tapi lalu kemudian dibid'ahkan oleh saudaranya. Nah, padahal Allah sendiri syahidallahu annahu la ilaha illahu. Bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Dia. La ilaha illahu al-azizul hakim. La ilaha illahu al-azizul hakim. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wal ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Nah, ini. Tapi kita enggak usah sakit hati ketika kita dibid'ah-bid'ahkan. Insyaallah mudah-mudahan mereka akan tobat. Amin. Amin ya rabbal alamin.